gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari bersuka-cita. Amin. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ayo sama-sama naikkan pujian. Jagung dombaku dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Yes, Kaulah
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa dalam namamu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, nama yang kudus, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita boleh menyatakan, Yesus Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa dalam namamu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Penuhiku dengan
Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapa-Ku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus Kau Tuhan, kudus kasih-Mu, Yesus, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Bapa-Ku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari katakan, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapa-Ku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus Tuhan, kudus kasih-Mu, Yesus, kudus Kau Tuhan, kudus kasih-Mu, Bapa-Ku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami selalu ingin mengucap syukur karena Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Pada hari ini kami masih diizinkan untuk boleh melangkahkan kaki kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang selalu bisa kami nikmati. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Kasih-Mu, berkat-Mu selalu tak pernah berubah di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami. Kami ingin membawa hati kami yang paling kudus. Kami ingin membawa tingkah laku kami, segala perbuatan kami yang mungkin pernah menyakitkan hati Tuhan. Tetapi hari ini kami mau berbalik, kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, ketika kami rindu untuk selalu mencintai kekudusan, kami tahu Tuhan Engkau yang Maha Kudus dan setiap kami akan layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar sungguh-sungguh boleh diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan dan merenungkan satu kebenaran firman. Hari ini kita berada di tanpa terasa. Hari ini adalah tanggal 30 di bulan April. Minggu terakhir di bulan April ini, dan saya ingin setiap kita juga boleh merenungkan bahwa ini bulan terakhir, tanggal 30 bukan berarti kita tidak merasakan suasana Paskah. Memang Paskah baru saja kita lewati sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu kita memperingati Paskah secara Kristen, yaitu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya hari ini mengimani, percaya dengan kebangkitan Yesus. Selama hampir 40 hari, pas 40 hari Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Dengan satu tujuan,
Tuhan ingin menyatakan kepada banyak orang bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat peristiwa-peristiwa. Tapi saya tidak ingin membawa Bapak Ibu melihat peristiwa yang terlalu jauh. Saya ingin membawa Bapak Ibu kembali kepada awal mula ketika bagaimana berita sukacita, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini pertama kali dinyatakan kepada muridnya. Kita akan belajar satu kebenaran firman. Kita pelan-pelan belajar bagaimana kita akan baca firman Tuhan ini. Dan saya harap setiap kita boleh membaca pelan-pelan, merenungkannya. Dan kita akan mendapatkan satu berkat kebenaran firman. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita akan renungkan satu kebenaran firman di dalam Markus 16 ayat yang pertama yang sampai ke yang ke-8. Firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya ingin bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu boleh menyimaknya, nanti boleh direnungkannya, dan percayalah firman ini banyak sekali berkatnya. Di dalam Markus 16 ayat yang pertama dikatakan setelah lewat hari Sabat, artinya setelah lewat hari Sabat, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib di hari Jumat Agung, hari Sabat orang Israel atau orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun juga. Artinya mereka betul-betul istirahat. Di hari setelah lewat Sabat dikatakan berarti ini terjadinya hari Minggu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Perhatikan. Ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Para wanita pergi ke kubur Yesus dengan satu tujuan, ingin merempah-rempahi tubuh Yesus yang mungkin pada saat ketika Jumat Agung, ketika Tuhan mati di kayu salib, ketika mayat Tuhan diturunkan, mungkin proses perempah-rempahannya belum sempurna. Makanya para wanita ini punya kerinduan datang pagi-pagi benar dengan satu tujuan untuk merempah-rempahi dan membuat proses penguburan Tuhan Yesus agar sempurna. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Para wanita ini datang sambil berjalan dan mereka baru sadar siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Ayat keempat dikatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, malaikat itu berkata kepada para murid dan para wanita itu dikatakan, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia Yesus mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat ke-8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Kembali ke ayat pertama, kita akan belajar pelan-pelan satu kebenaran firman. Di ayat pertama dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, kita perhatikan ya, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dalam kebenaran firman ini yang kita baca, kita pasti memikirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin untuk berbuat baik.
Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, yang terjadi adalah apa yang mereka lakukan seolah-olah baik. Mereka datang ke kubur Yesus dengan satu tujuan untuk merempah-rempahinya, untuk meminyakinya, agar proses ketika Tuhan Yesus dikuburkan itu boleh berjalan dengan sempurna. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka sadari adalah para wanita mengimani kematian Yesus. Tetapi mereka tidak mengimani kebangkitan Yesus. Bagaimana para murid, para wanita ini, mereka datang pagi-pagi, bayar harga, memberikan waktu yang terbaik untuk datang ke kubur Yesus, bukan datang untuk merayakan dan menantikan kebangkitan Yesus. Hari ini kita akan belajar sama-sama, kita tidak ingin menjadi orang yang selama ini cuma duniawi, cuma rutinitas datang mencari Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita renungkan firman ini. Jangan sampai kita ternyata kita sama seperti para wanita ini yang rela datang pagi-pagi, datang untuk mencari Tuhan tetapi dengan tujuan yang salah. Artinya mereka melakukan rutinitas datang ke kubur Yesus bukan punya tujuan untuk menyambut kebangkitan Yesus, tetapi mereka datang dengan tidak punya iman, percaya dengan setiap perkataan Tuhan. Kita ingin lihat satu kebenaran firman. Kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-62 sampai 64. Di dalam firman Tuhan ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan hari ini kita menjadi sama seperti para wanita. Para wanita itu setiap hari ikut dimanapun Yesus berada. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka ada di sana. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka ada di sana. Ketika Tuhan Yesus dikubur pun, mereka ada di sana. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat pun, mereka selalu mengikuti dimanapun Yesus berada. Tetapi yang sayangnya adalah mereka tidak punya iman untuk setiap perkataan Tuhan. Mereka cuma punya iman kematian Yesus. Mereka karena melihat sendiri bahwa Yesus itu mati. Tetapi iman mereka tidak sampai kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi hal yang berbeda terjadi kepada orang-orang Israel, khususnya para imam, orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka orang-orang yang menyangkal Yesus, tetapi mereka percaya dengan setiap perkataan Tuhan. Saya ingin mengingatkan saudara dan saya hari ini, jangan sampai kita hari ini ke gereja, dengar firman, baca firman, tapi tidak punya iman di dalam setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini bukan kata-kata yang indah saja, saudara. Alkitab ini adalah semuanya isinya firman Tuhan. Firman yang harus kita percayai. Tuhan Yesus sudah berkata kepada para muridnya, dia katakan, kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-62 sampai 64, kita lihat. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Next. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya, artinya Yesus, berkata, Yesus pernah ngomong dan imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu percaya dengan perkataan Yesus. Kemudian mereka bilang, Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Next. Karena itu perintahkanlah para imam ini saking dia takutnya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terbukti, mereka minta kepada Pilatus untuk memberikan mereka penjaga-penjaga kubur. Ini buktinya.
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kita lihat, orang-orang ini menyangkal Yesus. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini tidak percaya dengan Yesus, tetapi mereka percaya dengan setiap perkataan yang diucapkan Yesus. Para wanita, para murid-murid Yesus, mereka setiap hari kumpul dengan Tuhan. Mereka tahu Yesus pernah berjanji bahwa Yesus harus mati di kayu salib, dan Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tetapi murid-muridnya, para wanita, datang ke kubur Yesus bukan punya iman percaya bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Murid-muridnya datang dengan satu tujuan, cuma ingin meminyaki dan merempah-rempahi kubur Yesus. Kita lihat di dalam Markus 9 ayat ke-31. Di poin pertama kita berbicara tentang ingat dan percaya firman-Nya. Di Markus 9 ayat 31 dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, artinya Yesus mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, artinya membunuh Yesus. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Bayangkan saudara, murid-muridnya yang setiap hari berkumpul dengan Yesus, yang menyaksikan kematiannya, yang menyaksikan Yesus dikubur, tetapi tidak punya iman bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Hari ini saya ingin mengingatkan saudara, jangan sampai hari ini kita sama seperti para wanita yang cuma melayani Yesus karena rutinitas, yang datang ke gereja karena rutinitas, yang memberikan perpuluhan persembahan karena rutinitas. Tetapi saya ingin menghimbau kepada kita semua hari ini, percayalah setiap apa yang diucapkan Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang diucapkan Yesus itu pasti akan terjadi. Makanya ketika Yesus mengatakan dia harus mati dan terjadi. Kemudian Yesus mengatakan dia akan bangkit di hari yang ketiga, itu pun terjadi. Tetapi sayangnya para murid, para wanita itu tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus. Tidak menjadi jaminan hari ini kita sering baca firman. Kita akan mengimani setiap firman yang kita baca. Sebulan yang lalu ketika saya diizinkan untuk pergi ke pilgrim, Gereja Best selalu punya satu guide, tour guide lokal yang orang Yahudi yang selalu fasih dalam berbahasa Indonesia. Tour guide ini kalau berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab, setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap mujizat yang dilakukan Yesus, di mana tempat-tempatnya dia hafal di luar kepalanya. Saya jujur sebagai peserta saya bilang, waduh orang ini luar biasa. Tetapi ketika saya datangi, saya tanya kepada dia, apakah kamu percaya dengan Yesus? Dia bilang tidak. Karena dia menganggap Yesus cuma nabi, cuma manusia biasa. Bayangkan saudara. Artinya bahwa hari ini tidak menjadi jaminan kalau saudara dan saya hari ini cuma hafal firman, tahu firman, suka firman. Tapi kalau engkau dan saya hari ini tidak mengimani firman itu, tidak ada gunanya. Yang Tuhan mau adalah hari ini, engkau dan saya hari ini belajarlah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa semua kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah kebenaran firman dan akan digenapi oleh Tuhan. Ini firman Tuhan saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti para wanita yang rela datang pagi-pagi, memberikan waktu yang terbaik, itu tidak salah.
Yang salah adalah mereka tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka tidak percaya. Mereka cuma menganggap setiap firman yang diucapkan Yesus itu cuma kata-kata indah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang suka baca Alkitab? Mungkin banyak orang yang suka dengar firman secara online. Mungkin banyak orang yang selalu hadir, selalu punya waktu untuk mendengarkan firman. Tetapi jangan sampai mereka menjadi seperti para wanita yang tidak punya iman di dalam firman itu. Yang hari ini kita ingin adalah percayalah. Kebangkitan Yesus itu nyata. Kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa. Banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Kalau Bapak Ibu lihat di sosial media hari ini, hati-hati. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa itu yang mati bukan Yesus. Yesus itu tidak mati, cuma pingsan, bayangkan. Terlalu banyak pengajaran di luar sana yang jujur. Ketika saya melihat ini, hati saya mulai tergoyang. Saya merasa kalau saya tidak belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, jangan-jangan saya akan ikut mulai tergoyahkan iman saya. Hari ini saya ingin setiap kita, kalau engkau dan saya hari ini dengar kebenaran firman, percayalah firman ini kebenaran dan firman ini sudah dibuktikan bagaimana Tuhan membuktikannya kepada saudara dan saya. Kita lihat di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua berbicara tentang bagaimana kita melihat dan percaya kepada firman-Nya. Kita buka di dalam Markus 4, Markus 16 ayat yang keempat. Di dalam Markus 16 ayat yang keempat dikatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, setelah mereka berpikir bahwa ada batu yang besar yang menghalangi mereka, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, saudara. Kemudian di ayat kelima dikatakan, next di ayat kelima, di ayat kelima dikatakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Maka mereka pun sangat terkejut. Di dalam firman Tuhan ini ingin dijelaskan kepada saudara dan saya hari ini, punyalah iman bukan menjadi iman yang kanak-kanak yang selalu perlu bukti. Hari ini Tuhan ingin menceritakan kepada saudara dan saya, kita harus belajar untuk percaya kepada firman-Nya sekalipun kita tidak melihat. Di dalam peristiwa ini dikatakan bahwa Yesus dikuburkan di dalam sebuah batu gunung yang besar. Di dalam kubur itu diletakkan mayat Yesus dan di depannya ditutup oleh sebuah batu yang besar. Batu itu adalah fungsinya sebagai pintu penutup gua. Ketika kemarin saya diizinkan pergi ke Israel, saya ingin melihat secara langsung dikatakan dalam sebuah artikel, dikatakan bahwa batu yang besar itu karena saking besarnya, beratnya diperkirakan 1 sampai 1,5 ton. Cukup berat sekali. Untuk agar bagaimana pintu itu bisa dibuka, di bawahnya itu dibuat sebuah paritan yang berbentuk U. Paritan ini fungsinya adalah untuk meletakkan batu penutup pintu kubur itu agar mudah untuk digulingkan, agar mudah untuk dibuka. Kuburan di zamannya Yesus dengan kuburan di zaman kita berbeda. Kuburan di zaman Yesus adalah batu gunung digali di dalamnya, diletakkan sebuah meja dan mayatnya dibaringkan di sana. Kuburan di zaman kita, di Indonesia khususnya, bagaimana sebuah tanah digali dan mayatnya dimasukkan, ditutup, ditanam, kemudian diberikan batu nisan. Di zaman Yesus berbeda. Batu yang besar ini berbicara tentang sesuatu perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa di dalam
ayat ini dikatakan di dalam Markus 16 ayat yang keempat dikatakan bahwa batu itu terguling. Di dalam Matius, Markus, dan Lukas artinya dicatatkan batu itu terguling. Arti terguling yang sesungguhnya bukan berarti pintu itu cuma digeser, tetapi yang sesungguhnya adalah batu itu diangkat dan dipindahkan keluar dari relnya. Terjemahan yang paling mendekati, saya tidak mengatakan di Matius, Markus, Lukas itu salah, tidak. Benar itu terguling. Tetapi kata-kata yang paling mendekati adalah di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama. Boleh kita lihat. Di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Artinya batu yang menutupi kubur Yesus itu bukan cuma tergulingkan atau digeser. Yang betul adalah kata yang paling mendekati adalah diambil, artinya betul-betul dipindahkan dari posisinya. Ini adalah sebuah perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Apalagi dilakukan oleh para wanita yang cuma beberapa gelintir orang. Dia harus bisa memindahkan batu yang besar. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa apapun peristiwa yang terjadi ini, itu adalah nyata adanya. Peristiwa batu itu terguling bukan hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi karena ada turut campur tangan Tuhan di dalamnya. Batu itu betul-betul diangkat keluar dari relnya, sehingga tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Pernahkah hari ini saudara dan saya duduk merenungkan, kenapa pintu kubur Yesus itu harus terbuka? Ini adalah sebuah pertanyaan yang beberapa hari ini saya coba renungkan. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Batu kubur Yesus itu harus terguling supaya ada orang yang bisa melihat dan menyaksikan sendiri bahwa peristiwa kebangkitan itu nyata adanya, bukan rekayasa. Para wanita diizinkan menjadi orang-orang yang pertama boleh masuk ke dalam kubur, melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka percaya. Hari ini peristiwa ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Firman Tuhan ingin menceritakan kepada saudara hari ini, percayalah. Jangan pernah engkau dan saya hari ini ragu dengan kuasa Tuhan. Bahwa Yesus yang dikubur itu betul-betul telah bangkit. Makanya pintu kubur itu terbuka, fungsinya adalah supaya orang bisa masuk, melihat dan menyaksikan sendiri dan percaya. Pernahkah kita berpikir, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Maha Kuasa. Ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaan yang baru. Tubuh kemuliaan itu tidak berbicara tentang dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana dikatakan di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus ingin bertemu dengan para murid-muridnya di dalam sebuah ruangan, Tuhan Yesus mau masuk bertemu dengan mereka, Tuhan tidak ketok pintu dulu saudara. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan, pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya bahwa Yesus ketika bangkit dari kematian, sekalipun pintu kubur itu tidak dibuka, Yesus bisa keluar tanpa harus membuka pintu itu. Amin.
Tuhan ingin membuktikan kepada saudara dan saya, Tuhan sanggup keluar dari kubur itu sekalipun pintu itu tidak terbuka. Pintu kubur itu terbuka, fungsinya adalah untuk saudara dan saya hari ini agar kita bisa percaya dengan kebangkitannya. Pernahkah kita bayangkan seandainya pintu itu tidak terbuka? Pintu kubur itu tetap tertutup. Saya terlalu percaya hari ini banyak orang akan dengan gampang tinggalkan Tuhan cuma karena mereka berkata, saya tidak pernah melihat. Berapa banyak hari ini orang yang harus percaya kepada Tuhan, harus melayani Tuhan, itu perlu bukti. Makanya luar biasa firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa percayalah Tuhan telah membuktikannya kepada saudara dan saya. Tujuannya agar pintu kubur itu harus terbuka cuma satu tujuannya, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan tidak ingin saudara tidak percaya dengan kebangkitannya. Hari ini jangan cukup bangga cuma percaya dengan kematian Yesus, tetapi banggalah juga percayalah bahwa kebangkitannya itu nyata adanya. Kita lihat di dalam firman Tuhan selanjutnya di dalam Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, dia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Artinya saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini percayalah yang ada di kubur itu sungguh-sungguh adalah mayat Yesus. Buktinya di mana? Kita lihat di ayat ke-6 tadi. Dikatakan bahwa orang muda itu, malaikat Tuhan itu berkata kepada para wanita, mungkin wanita itu ketika mereka masuk ke dalam, mereka mulai ragu. Betulkah ini kubur yang betul? Atau jangan-jangan mereka salah kuburan. Tetapi malaikat Tuhan meneguhkan mereka dengan berkata, jangan takut. Artinya jangan ragu. Jangan takut bahwa engkau melihat tempat yang benar. Kemudian diperjelas lagi dikatakan bahwa kamu mencari Yesus. Firman ini ingin memperjelas bahwa mungkin nama Yesus itu banyak. Mungkin pada saat itu yang namanya Yesus itu banyak, saudara. Tetapi diperjelas oleh malaikat dikatakan bahwa kamu mencari Yesus orang Nazaret. Yesus yang orang Nazaret mungkin ada sedikit. Tetapi malaikat Tuhan memperjelasnya lagi bahwa apakah kamu mencari Yesus yang orang Nazaret yang disalibkan itu? Artinya bahwa Yesus yang namanya Yesus dari Nazaret cuma satu. Yang disalibkan juga cuma satu. Artinya bahwa Yesus yang didatangi mereka di kuburnya bukan Yesus yang salah. Ini adalah bukti buat saudara dan saya hari ini. Jangan pernah ragu bahwa kubur yang didatangi betul-betul adalah kubur Yesus. Artinya kebangkitannya itu sungguh-sungguh terjadi. Kemudian dikatakan, boleh tolong tampilkan di firman-Nya di ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa jangan takut. Jangan ragu, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu cuma satu yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dipertegas lagi bahwa engkau dan saya hari ini jangan ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, dikatakan apa? Inilah tempat mereka membaringkannya. Artinya lihatlah saudara. Hari ini percayalah saudara bahwa kubur yang didatangi para wanita itu sungguh-sungguh adalah kuburnya Yesus. Kuburnya Yesus orang Nazaret yang disalibkan cuma satu dan dia sudah tidak ada di sana. Saya bersyukur saudara, diizinkan kemarin ke pilgrim, saya boleh melihat mengunjungi kubur Yesus. Di sana kita melihat bagaimana orang datang berbondong-bondong untuk melihat. Artinya apa?
Berapa banyak hari ini orang yang mungkin ragu, mungkin tidak percaya. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengatakan percayalah, jangan pernah ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Dan disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, tetapi puluhan dan ratusan orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan ini luar biasa meneguhkan kita hari ini. Jangan kita pernah ragu lagi. Jangan pernah kita takut lagi. Di ayat selanjutnya kita lihat. Di Markus 16 ayat yang ke-7. Kemudian Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi sekarang pergilah, dikatakan. Setelah engkau dan saya hari ini tidak ragu, setelah engkau dan saya hari ini percaya kepada kebangkitan Yesus, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah jangan cuma cukup percaya. Yang Tuhan mau hari ini engkau dan saya pergi memberitakan kebangkitan Yesus. Makanya di sini firman Tuhan dikatakan, tetapi sekarang pergilah. Pergi adalah satu perintah. Artinya itu harus dilakukan oleh saudara dan saya. Pergi untuk memberitakan kebenaran firman ini. Bukan pergi untuk bergosip, saudara. Bukan pergi untuk menceritakan hal-hal yang negatif. Bukan pergi untuk mencari koneksi. Yang Tuhan mau hari ini engkau dan saya adalah pergi beritakanlah bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Di ayat selanjutnya, boleh tolong ditampilkan di ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa, tetapi di dalam firman ini dikatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Kenapa harus dikatakan firman ini harus juga disampaikan kepada Petrus? Tujuannya adalah cuma satu. Hanya Petrus satu-satunya murid yang pernah menyangkal Yesus. Artinya berita kebenaran, berita sukacita, berita kebaikan ini harus disampaikan kepada semua umat manusia. Sekalipun kepada orang yang mungkin pernah menyangkal Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak menyangkal Tuhan dengan mengatakan saya tidak percaya Yesus. Tetapi tahukah saudara kalau saudara hari ini tidak mengimani setiap kebenaran firman yang engkau baca. Itu sama dengan kita sedang menyangkal kuasa Tuhan. Hari ini berita sukacita ini ingin diberitakan kepada setiap kita. Sekalipun kita pernah ragu dengan firman Tuhan, sekalipun kita mungkin tidak percaya, percayalah hari ini Tuhan tetap peduli dengan setiap kita. Sekalipun engkau pernah ragu dengan firman, Tuhan tetap mencari saudara dan saya. Sekalipun hari ini kita terhilang, kita mungkin menjadi orang yang pernah mengecewakan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mencari saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan ingin setiap kita, iman kita ini dibangkitkan kembali. Jangan pernah ragu dengan kebangkitan Yesus. Kemudian di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa lalu mereka keluar dan lari. Kembali ke ayat tadi, ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, saudara. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak, kenapa di sini jangan takut? Di sana dikatakan jangan takut lagi. Di sini artinya bahwa takut yang sesungguhnya di sini dikatakan adalah engkau dan saya hari ini harus belajar takut kepada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya hari ini untuk pergi memberitakan berita sukacita ini. Takut yang pertama adalah takutnya mereka karena merasa tidak percaya. Tetapi takut yang di sini adalah engkau dan saya harus belajar hidupnya takut akan Tuhan, taat untuk memberitakan apa yang Tuhan mau. Di ayat selanjutnya dikatakan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, saudara.
Artinya berita kebangkitan Yesus itu adalah berita yang kudus. Berita yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Hari ini keselamatan berbicara tentang ketika engkau dan saya percaya dengan kematian Yesus. Amin. Kita juga harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Jangan sampai hari ini iman kita sebatas cuma percaya dia mati, tapi jangan sampai kita seperti para wanita yang percaya Yesus mati, tapi tidak percaya dengan kebangkitannya. Hari ini saya ingin setiap kita, iman kita dibangkitkan kembali bahwa engkau dan saya hari ini harus percaya dengan kematian Yesus dan juga harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Tidak bisa dipisah, saudara. Karena ini adalah berita yang kudus, berita yang kekekalan, yang membawa keselamatan buat saudara dan saya. Hari ini kita harus ingat juga, saudara. Kita hari ini sedang hidup di dalam akhir zaman. Ada satu lagi hal yang sedang Tuhan ingatkan sebelum Tuhan naik ke surga. Kita lihat di dalam satu kebenaran firman. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, Tuhan Yesus ngomong, ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hari ini saya ingin setiap kita juga percaya bahwa Yesus sudah berjanji kepada saudara dan saya bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Amin. Kalau Yesus sudah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Ketika Yesus mengatakan dia mati, terjadi. Ketika Yesus bilang dia bangkit di hari yang ketiga, juga terjadi. Ingat, Yesus juga pernah berjanji bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Hari ini saya ingin setiap kita percaya. Bukan karena sudah melihat, tetapi percayalah bahwa apa yang diucapkan Yesus pasti akan digenapi. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 dikatakan, peristiwa ini terjadi ketika para murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Di sini dikatakan, dan ada malaikat yang berkata kepada para murid dan malaikat berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, murid-murid Yesus, itu berarti saudara dan saya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya bahwa Tuhan sudah berjanji dan semua janji Tuhan digenapi. Hari ini jangan pernah ragu bahwa Tuhan pasti datang yang kedua kalinya untuk menjemput hidup saudara dan saya. Kita bersyukur gereja kita selalu mengingatkan kita bahwa akhir zaman ini sudah semakin dekat, saudara. Bagaimana kita tahu di gereja kita Tuhan memberikan sebuah visi bahwa akan ada pengangkatan. Pengangkatan ini berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Sama dengan peristiwa ketika Tuhan bilang dia akan bangkit di hari yang ketiga. Ini adalah sebuah perkataan yang tidak masuk akal secara manusia. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menggenapinya. Dan saya terlalu percaya, saudara, bahwa ketika Tuhan bilang dia akan datang kedua kalinya, pengangkatan rapture itu akan terjadi. Saya terlalu percaya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Hari ini persiapkan hidup saudara dan saya. Jangan main-main lagi, jangan buang waktu lagi, kesempatan kita pergunakan dengan baik. Hari ini kalau engkau dan saya rindu untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kalau engkau dan saya rindu mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih sungguh, kenallah dia secara pribadi. Jangan ragu lagi dengan kebangkitannya. Biarlah di momen Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan begitu baik. Dia rela mati karena dia mengasihi saudara dan saya.
Ketika dia begitu mengasihi saudara, dia masih memberikan bukti yang lain, yaitu pintu kubur harus terbuka. Pintu kubur terbuka fungsinya untuk saudara dan saya agar kita tidak pernah ragu dengan kebangkitan Yesus. Jangan hari ini seperti kanak-kanak rohani lagi yang selalu mau percaya Tuhan kalau ada bukti. Tuhan sudah membuktikannya, saudara. Buktinya terlalu besar. Buktinya terlalu ajaib. Bagaimana dia bisa mengalahkan kematian. Yesus sudah bangkit. Dan Yesus akan datang kedua kalinya. Biarlah kita tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Karena kita percaya Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini biarlah boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami hari ini jangan seperti hidup kami yang lama. Kami tidak ingin Tuhan menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami mungkin cuma menjadi orang-orang duniawi yang selalu melakukan ibadah kami dengan rutinitas. Mungkin kami hari ini banyak yang hafal setiap kebenaran firman. Mungkin kami cuma mengagumi setiap firman. Tetapi kami lupa kami harus mengimani setiap perkataan firman. Tuntunlah kami Tuhan, ajarilah kami. Agar kami selalu dipersiapkan Tuhan punya iman yang semakin besar. Ampuni apabila kami pernah meragukan-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau ucapkan pasti akan Engkau genapi. Pasti akan terjadi. Tolonglah jaga kami dan berkatilah setiap kami. Biarlah iman kami bukan hanya sebatas kepada kematian-Mu, tetapi iman kami juga kepada kebangkitan. Dan iman kami juga terlebih, kami percaya Engkau akan menggenapi semua yang telah Engkau firmankan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk kesempatan yang dari Tuhan sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang mati bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kami semuanya. Umat-umat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu.
Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Dalam